Bab 65. Memiliki niat buruk yang lain. Makan malam ini membuat hati semua orang menjadi berbeda. Ketika Stella Han mau pulang, Claire Sen mengantarnya keluar, tapi dia menyadari suasana hatinya sepertinya sangatlah rendah, lalu bertanya, "Ada apa?" Mendengar ini, Sally Han masih menundukkan kepala memikirkan sesuatu, tidak mendengar kata-katanya. Langkah kaki Claire Sen berhenti. "Sally." Saat ini Sally baru meresponnya. Setelah menatap Claire Sen, dia baru tersenyum dengan canggung. "Maaf ya Claire, aku tadi sedang memikirkan sesuatu. Kamu bilang apa tadi?" "Kamu kenapa?" Claire Sen bertanya dengan khawatir. Sally Han berusaha tersenyum kepadanya. "Aku tidak apa ya." "Oh ya, apa kamu sangat romantik dengan Golden Ye?" Claire Sen merasa pertanyaan ini sedikit aneh. Dia menggerutkan keningnya. Sally Han langsung menjelaskan, "Aku hanya bertanya saja, tidak ada maksud yang lain." Claire Sen tidak berbicara, melihat ke arahnya dengan diam. Tatapan mata yang diam itu membuat Sally Han merasa sedikit cemas itu. "Claire, aku benar-benar tidak ada maksud yang lain, aku hanya peduli denganmu saja, jika tidak ada urusan aku akan pergi dulu." "Iya, kamu hati-hati ya." Setelah mengantar Sally Han, Claire Sen kembali ke kamar dengan suasana hati yang rumit. Ketika dia memegang gagang pintu, dia teringat dengan wajah Sally Han yang barusan. Dia mendesah dalam hatinya, Sally sepertinya benar-benar menghancurkan hatinya demi dirinya. Memiliki teman seperti ini benar-benar sebuah keberuntungan dalam hidupnya. Memikirkan ini, Claire Sen sedikit tersenyum, lalu dia membuka pintu dan masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, Claire Sen langsung bertatapan dengan mata tajam Golden Ye, jadi gerakan menutup pintu dari Claire Sen pun terhenti sejenak, lalu mulai menutupnya lagi, karena ada interaksi di meja makan tadi. Jadi Claire Sen merasa hubungan dia dan Golden Ye ada sedikit perubahan. Melihat hanya ada Golden seorang di dalam kamar, Claire pun berjalan ke arahnya sambil menggigit bibirnya, lalu berdiri di belakang kursi rodanya dan membantunya mendorong. "Dim, di mana Arthur Xiao?" Golden Ye duduk di sana, dengan suara yang tajam. "Cewek, sebenarnya apa yang kamu pikirkan?" Mendengarkan ini gerakan Claire Sen langsung berhenti, jadi dia melihat ke arah kepala bagian belakang Golden Ye dengan tidak mengerti. "Apa maksudnya? Membawa temanmu ke rumah tanpa izin?" Claire Sen baru mengerti apa maksudnya, dia sedikit membuka mulutnya, berkata, "Aku hanya membawanya untuk bertamu saja, jika kamu tidak suka, maka kedepannya aku." "Kedepannya?" Golden Ye berbicara dengan dingin, "Apa kamu anggap orang bisa datang kemari sesuka hatimu?" Claire Sen menggigit bibir bawahnya, "Aku benar-benar tidak sengaja, hari ini karena..." Ketika dia baru selesai bicara, Golden Ye yang terus duduk di atas kursi roda tiba-tiba menarik tangan Claire yang kurus. Claire Sen pun membelalakan matanya, karena dia belum meresponnya, jadi dia jatuh dan terduduk di atas paha Golden Ye. Tubuh Golden Ye besar, dan Claire Sen sangatlah kurus. Setelah duduk di atas kakinya, dia merasa tangan besar Golden Ye memeluknya dan menahan tubuhnya yang kecil dalam pelukannya. Mata Claire Sen bergetar. Dagunya tertahan, nafas pria itu menjadi mendekat dan mengelilinginya. Claire Sen melihat wajah tampan Golden Ye membuat matanya menjadi besar. Sebelum menunggu dia meresponnya, bibir Golden Ye sudah menempel ke bibirnya. Claire Sen merasa otaknya seperti mati sejenak, tubuhnya sedikit bergetar. Dia menciumnya lagi. Apa ini termasuk ciuman? Bibir pria ini sangat dingin, juga terasa sedikit kering. Bibir yang menempel kepadanya perlahan-lahan berubah bentuk. Golden Ye tiba-tiba menjulurkan lidah untuk menggodanya. Claire Sen membelalakan matanya. Satu tangan besar Golden Ye tiba-tiba menekan kepala Claire, lalu tangannya yang satu lagi menekan pinggangnya, membuat tubuh Claire menekan pada tubuhnya. Seiring ciuman itu yang semakin mendapan, lidahnya memaksa Claire untuk membuka mulutnya, dan menguasai bibirnya secara paksa. Claire Sen yang sangat sensitif itu mulai bergetar,
tangannya yang merasa tegang itu memegang baju Golden Ye, kepalanya dipaksa untuk naik ke atas dan merasakan ciuman yang panas ini. Claire Sen tanpa sadar mengeluarkan sebuah erangan, matanya tertutup. Dia sebelumnya tidak pernah merasakan ciuman panas dan liar seperti ini. Claire Sen seolah-olah kembali teringat dengan ciuman pria dengan wajah yang tidak jelas pada malam yang hujan bulan lalu. Ciuman itu juga sangat panas dan liar. Tidak benar, mereka bukanlah satu orang yang sama. Tapi mengapa dia bisa menyamakan ciuman dari Golden Ye kepada pria sebelumnya? Apakah karena James Lin dulu Titka pernah menciumnya? Dalam pikiran yang kacau, Claire Sen mendengar Golden Ye bertanya kepadanya dengan nada bicara yang mengejek. Apakah kamu merasa kemampuanmu tidak cukup untuk menggodaku, jadi memanggil temanmu untuk maju juga? Mendengar ini Claire Sen merasa sedikit linglung, apa yang sedang dikatakan olehnya. Suara Golden Ye sangat rendah dan serak, seperti anggur yang sudah difermentasi dalam waktu yang lama, terasa manis dan memabukkan. Beberapa saat kemudian, Claire Sen tiba-tiba mengerti apa maksud dari kata-katanya. Tatapan matanya menunjukkan tatapan seperti sedang dihina. Claire Sen menggulurkan tangan ingin mendorongnya, tapi malah semakin ditekan oleh Golden Ye. Nafasnya tersengal-sengal. Kenapa? Mengapa tidak mencoba menciumnya dan menyuruh temanmu untuk maju? Apa kamu ada menanyakan pendapatku? Lepaskan. Claire Sen sangat marah sehingga dia mengulurkan tangannya ke dadanya dan tersentuh oleh matanya yang indah, dengan cahaya yang memabukkan, bibirnya merah dan bengkak, berkata dengan keras kepala, jangan berpikir tentang orang terlalu buruk, Sally tadi datang untuk bertemu, bukan untuk seperti yang kamu pikirkan. Benarkah? Golden Ye tersenyum dengan rendah, matanya terus memandang bibirnya dan tidak melepaskan. Bentuk bibirnya kecil dan bulat, bibir tengahnya sedikit bengkak karena dicium olehnya, karena bibirnya yang merah dan bengkak, jadi kulit putihnya yang lain juga terlihat sedikit memerah. Golden Ye tanpa sadar pun langsung menggulurkan tangan dan mengelusnya menggunakan ibu jari. Apa kamu yakin dia hanya datang untuk bertamu, dan bukan memiliki niat lain kepadaku? Claire Sen membelalakan matanya, dia melihat pria dengan senyum yang buruk itu dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Sally tidak mungkin memiliki niat lain kepadamu. Claire Sen menggigit bibirnya berkata, haha, apa kamu yakin dia memang tidak memiliki niat buruk lain kepadaku? Atau mungkin kamu merasa suamimu ini boleh diberikan kepada orang lain? Claire Sen, apa maksud dari kata-katanya? Apa maksud dari suaminya boleh diberikan kepada orang lain? Benar, dia dan Golden memang sepasang suami istri, tapi bukankah pernikahan ini tidak diakui? Dia sekarang mengatakan hal ini, apa yang sedang dipikirkan olehnya? Detak jantung Claire Sen saat ini berdetak dengan sangat kencang, lalu merasa tatapan mata Golden Ye semakin dalam dan gelap, hingga membuatnya tidak bisa melihat suasana hati Golden, dan menggigit bibirnya. Aku tidak berpikir seperti itu, tapi aku bisa menjamin, kalau Sally tidak memiliki niat apapun kepadamu, dia hari ini hanya bertamu saja. Aku tahu kamu mungkin tidak suka, tapi haha, bagaimana mungkin aku tidak suka? Golden Ye menahan dagunya, berkata dengan suara rendah, istri aku sangat murah hati bisa memberikan temannya kepadaku, bukankah aku harus berterima kasih kepadamu? Claire Sen membelalakan matanya dengan terkejut, apa maksud dari kata-kata ini? Datang lagi, aku bisa melayaninya dengan baik. Claire Sen, Golden Ye. Apakah ini hal yang kamu inginkan? Wajah kecil Claire Sen menjadi pucat, dia melihat ke arah pria tampan yang tersenyum dengan jahat itu dengan tidak percaya. Claire Sen tiba-tiba merasa Golden Ye lebih mengerikan dari apa yang dia pikirkan. Bersambung.